Hai, penggemar film Marvel semua. Selamat datang di channel kita Mantap Michigan. Kali ini kita akan merangkum sebuah film dari Marvel yaitu Captain America Civil War. Film ini adalah trilogi dari perjalanan kisah Steve Rogers, yang bisa disebut sebagai Avengers 2,5, karena banyaknya karakter yang dimunculkan. Seperti apa kisahnya? Yuk kita saksikan video rekapnya kali ini ya. Film ini dimulai pada tahun 1991, menampilkan karakter Bucky Barnes yang sekarang dikenal sebagai Winter Soldier. Terlihat dia baru bangkit dari tidur panjangnya setelah dibekukan selama berpuluh-puluh tahun dalam proses kriogenik. Di sini Bucky digunakan oleh tentara Rusia sebagai alat pembunuh massal yang diaktifkan lewat sebuah metode hipnotis. Adegan kemudian berganti ketika Winter Soldier mengejar sebuah mobil dan meledakkannya. Cerita kemudian beralih ke masa sekarang yang memperlihatkan di sebuah kota Lagos yang ada di Nigeria. Di sana Captain America bersama Scarlet Witch, Black Widow dan Sam Wilson sedang bertugas mengalahkan sekelompok teroris. Di sana mereka memang berhasil menangkap gerombolan teroris. Namun dalam sebuah kejadian fatal saat ingin menyelamatkan sang kapten, Scarlet Witch secara tidak sengaja mengerjakan crossbones ke sebuah bangunan apartemen dan menimbulkan banyak korban jiwa. Kemudian beralih ke Tony Stark. Di sebuah acara seminar yang menunjukkan teknologi terbarunya yang disebut dengan Barf. Setelah acara itu, Tony kemudian bertemu dengan seorang wanita yang anaknya terbunuh di Sokovia, saat konfrontasi melawan Ultron. Wanita itu kemudian menyalahkan Tony atas kematian anaknya dan hal itu membuat Tony merasa bersalah. Scene kemudian beralih memperlihatkan markas Avengers. Di sana para superhero kemudian bertemu dengan Jenderal Ross. Kedatangannya kemari, karena dia beranggapan Avengers bertanggung jawab dalam menimbulkan banyak korban jiwa yang sudah pernah terjadi di New York, Washington DC, Sokovia, dan terakhir di Lagos. Jenderal Ross kemudian menawarkan para Avengers untuk menandatangani perjanjian Sokovia yang telah disetujui oleh 117 negara. Perjanjian ini berisikan bahwa Avengers bukan lagi organisasi swasta, namun harus tunduk terhadap pengawasan dari PBB. Dengan kata lain, PBB lah yang berhak memutuskan Avenger untuk bertindak jika dibutuhkan. Berpindah ke tempat lain, seorang pria bernama Baron Zemo sedang mengintimidasi seorang pria Rusia dan mengambil buku berlambang Winter Soldier. Baron Zemo kemudian mendapatkan buku itu dan pergi setelah membunuh pria tersebut. Kembali ke markas Avengers, terlihat mereka saling berdebat sebelum memutuskan untuk menandatangani perjanjian Sokovia. Dalam perdebatan itu, intinya mereka terbagi dalam dua pihak. Pihak pertama diwakili oleh Steve Rogers yang merasa tidak setuju, karena hal itu sama saja melanggar kebebasan mereka dalam bertindak. Sedangkan pihak kedua diwakili Tony Stark yang merasa bersalah karena kematian anak di Sokovia. Dia kemudian berpikir bahwa Avengers sudah kelewatan dan perlu dibatasi pergerakannya demi keamanan dunia. Perdebatan itu kemudian diakhiri dengan Steve yang pergi karena Peggy Carter meninggal dunia. Setelah menghadiri pemakaman, Natasha kemudian mengajak Steve untuk menandatangani perjanjian Sokovia dan namun Steve memilih menolak. Kemudian scene berpindah ke Vienna. Di sana diadakan pertemuan yang membahas seputar penandatangan perjanjian Sokovia, yang juga dihadiri oleh Natasha dan Raja Wakanda bernama T'Chaka serta putranya yaitu Pangeran T'Challa. Sialnya di acara itu T'Chaka meninggal dunia karena ledakan bom yang diledakkan oleh Bucky.
Hal itu membuat T'Challa marah dan ingin membalas dendam kepada Bucky. Sementara itu terlihat Zemo berada di dalam sebuah hotel dan sedang mempersiapkan sebuah alat yang misterius. Scene kemudian berpindah ke Bukares, di mana Bucky yang berada di sana. Bucky baru mengetahui bahwa sekarang dia ditetapkan sebagai seorang buronan. Saat kembali ke apartemennya di sana sudah ada Steve dan ternyata mereka sudah dikepung oleh tentara Jerman. Walaupun Steve dan Bucky sempat berkelahi, namun mereka berdua berhasil kabur dari apartemen itu. Saat berlari di atap, Bucky dihadang oleh sosok misterius yang kita kenal dengan Black Panther. Di sini sempat terjadi pertarungan antara Black Panther dan Bucky, namun mereka harus berlari karena mereka ditembaki oleh helikopter Jerman. Kejar-kejaran seru kemudian terjadi sampai membawa mereka ke jalan raya. Adegan kejar-kejaran ini diakhiri oleh Steve yang menyelamatkan Bucky yang hampir dihajar oleh Black Panther. Polisi kemudian berhasil mengepung mereka dan di sana ada War Machine juga. Mulai dari detik itu, Steve kemudian dicap sebagai pelaku kejahatan karena dia ikut membantu Bucky yang sekarang sudah berstatus sebagai buronan. Black Panther pun kemudian membuka topengnya dan ternyata dia adalah Pangeran T'Challa yang sekarang menjadi raja dari Wakanda. Beralih ke markas Avengers, di sana ada Vision yang bertugas menjaga Wanda, namun Wanda mulai menyadari bahwa dirinya seakan sedang dipenjara di tempat ini. Kemudian Scene kembali ke Berlin. Karena insiden tadi, perisai milik Steve dan sayap milik Falcon kemudian disita dan mereka akan dipenjara. Di sini Tony masih berusaha untuk membujuk Steve supaya dia mau menandatangani perjanjian Sokovia, tetapi Steve tetap menolaknya. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Bucky yang akan diinterogasi oleh seorang dokter. Dan di tempat lain di sebuah pembangkit listrik yang ada di Berlin, ada seorang pengantar paket dan ketika dibuka paket itu berisikan alat misterius yang sudah dirakit oleh Zemo yang seketika itu langsung aktif dan memadamkan listrik satu kota, termasuk kantor polisi tempat para Avengers dan Bucky berada. Ternyata dokter tersebut adalah Zemo yang merencanakan semua ini, dia kemudian menggunakan buku Inter Soldier dan menghipnotis Bucky. Hal ini membuat Bucky tak terkendali sampai berhasil merusak sel tahanannya. Steve dan Sam kemudian langsung ke sana dan terjadi pertarungan di antara mereka, namun Steve dan Sam kemudian dikalahkan oleh Bucky. Semua anggota Avengers yang ada di sana juga menghadang Bucky termasuk dengan Sharon Carter dan juga T'Challa namun Bucky tetap bisa kabur. Ketika akan pergi dengan helikopter, Steve kemudian datang untuk menahan helikopter itu dan kemudian helikopter tersebut rusak dan mereka sampai jatuh ke sungai. Kali ini kebalikan dari film kedua kemarin, Stephen lah yang menolong Bucky yang sudah pingsan. Bucky kemudian dibawa dan ditahan oleh Steve dan juga Sam. Ketika dia sadar ternyata Bucky sudah mengenali Steve. Bucky pun kemudian membeberkan sebuah fakta bahwa Inter Soldier bukan hanya dia. Ada beberapa Inter Soldier lain di luar sana dan ternyata benda yang dicurinya desain awal adalah serum Inter Soldier dan sekarang Steve berencana untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa melibatkan Avengers yang lain karena perjanjian Sokovia. Scene kemudian beralih ke Tony yang terlihat didatangi oleh Jenderal Ross. Di sini, Jenderal Ross ingin menggunakan pasukan khusus untuk menangkap Steve dan yang lainnya, namun Tony membujuknya agar para Avengers saja yang menangkap Steve agar tidak ada korban jiwa. Jenderal Ross kemudian setuju dan memberikan waktu selama 36 jam. Karena sudah mengetahui watak masing-masing, kedua belah pihak saling mencari pendukung dan bantuan lain.
Tony kemudian merekrut seorang remaja yang bernama Peter Parker untuk bergabung dengan timnya menghadapi Steve Rogers. Ternyata diketahui Tony sudah mengamati Peter selama ini. Peter sendiri memiliki kekuatan seperti laba-laba yang kita kenal dengan Spider-Man. Peter yang merupakan penggemar dari Tony kemudian menyetujui tawaran tersebut. Dan di Berlin sendiri Black Widow membujuk T'Challa untuk membantu tim Tony Stark. Sementara itu di markas Avengers Clint Barton menjemput Wanda untuk membantu tim Steve. Mereka berhasil kabur walaupun harus menyakiti dan mengalahkan Vision. Keesokan harinya Sharon Carter memberikan perisai dan sayap Falcon kepada Steve. Sharon hanya memberikan informasi tambahan dan dia tidak ikut bertarung. Kemudian di parkiran sebuah bandara, Steve diperkenalkan dengan seorang anggota baru yaitu Scotland alias Ant-Man. Tiba-tiba seluruh bandara dievakuasi dan tim kapten bersiap memakai kostumnya. Steve kemudian dihadang oleh semua tim Stark dan sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Di sini Steve menjelaskan tentang rencana Zemo namun Tony tetap bertahan pada misinya untuk membawa pulang Steve dan yang lainnya. Akhirnya karena bersikeras dengan pendapat masing-masing, pertarungan pun terjadi. Pertarungan ini yang terlihat imbang di antara kedua pihak, namun di satu kesempatan tim kapten lebih unggul. Lalu tim kapten bersiap berlari ke sebuah pesawat untuk kabur, namun tim kapten ini dihadang oleh kehadiran Vision. Kedua belah pihak kemudian saling berhadapan dan pertarungan ronde kedua kemudian terjadi. Mereka saling bertarung dengan strategi masing-masing. Sampai suatu ketika tim Stark dikagetkan oleh Ant-Man yang berubah menjadi raksasa. Hal tersebut membuat tim Stark menjadi kewalahan. Steve dan Bucky kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi menuju ke pesawat. Ternyata di pesawat sudah ada Black Widow yang menghadang, namun tanpa diduga ternyata Black Widow malah membantu Steve dan Bucky. Ia kemudian menghalangi Black Panther yang berniat untuk menggantikan pesawatnya. Steve dan Bucky kemudian berencana pergi berdua, namun mereka diikuti oleh Rhodey dan juga Tony. Di posisi belakang sendiri ada Sam Wilson yang berencana menghalangi mereka. Rhodey kemudian meminta bantuan Vision untuk menembak menggunakan proyeksi energi yang ada di dahinya, namun serangan itu berhasil dihindari oleh Sam. Sialnya proyeksi energi Vision ini malah mengenai Rhodey dan membuatnya terjun bebas. Tony kemudian berhenti mengejar Steve dan menyelamatkan sahabatnya. Untungnya Rhodey masih bisa selamat dari insiden tersebut, walaupun kakinya Rhodey menjadi lumpuh. Tony kemudian melakukan perjalanan dengan menggunakan helikopter dan dia ditemani oleh komputer canggihnya yang bernama Friday. Akhirnya terkuak fakta bahwa Barney Zemo telah membunuh dokter yang seharusnya datang untuk menginterogasi Bucky di Berlin dan diketahui juga bahwa Zemo adalah intelijen Sokovia, yang keluarganya menjadi korban saat melawan Ultron. Perjalanan Tony menuju ke penjara terapung tempat rekannya ditahan, di sana, ternyata untuk mencari informasi tambahan tentang tujuan Steve, dan Tony ingin membantunya. Sam kemudian memberikan informasi ketika Tony menyabotase audio CCTV yang ada di penjara tersebut. Setelah mendapatkan informasi, Tony kemudian bergegas pergi tanpa menghiraukan Ross. Dia menyusul Steve diam-diam, namun di belakangnya ada T'Challa yang ikut membuntuti. Berlanjut ke Steve dan Bucky, mereka memasuki sebuah bunker musim dingin. Tak lama setelah itu, Tony kemudian menyusul. Steve tetap siaga menghadapi Tony yang berusaha meyakinkan bahwa dia datang untuk membantu. Akhirnya mereka memasuki sebuah ruangan yang terdapat para Inter Soldier yang sudah dibunuh oleh Zemo sebelumnya.
Di sana Zemo mengungkapkan bahwa dia sudah kehilangan semuanya di Sokovia, dan dia ingin semua itu terjadi kepada para Avengers. Kemudian dia menunjukkan sebuah video rekaman yang berisikan mobil yang ada di skene awal yang sedang membawa serum Super Soldier. Terlihat pengemudi mobil tersebut adalah orang tua yaitu ayah dan ibu dari Tony Stark, yang kemudian dibunuh dengan kejam oleh Bucky. Mengetahui kenyataan yang pahit itu, Tony kemudian kehilangan kendali dan sangat marah. Dia langsung memukul Steve dan terjadi pertarungan 2 lawan 1 di antara mereka. Pertarungan yang terjadi sangat sengit, bahkan tangan besi dari Bucky sampai hancur. Sementara itu di luar, T'Challa diam-diam ingin membunuh Zemo, namun T'Challa yang bersifat bijaksana, kemudian sadar bahwa dia tidak perlu membalaskan dendam karena terbakar api kemarahan. Bahkan dia mencegah Zemo yang akan membunuh dirinya sendiri. Kembali ke pertarungan Steve dan Tony, mereka berdua sudah mulai kelelahan namun tetap bertarung. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Steve yang merusak reaktor Tony. Hal tersebut kemudian membuat armornya tidak bisa digerakkan dan ketika Steve meninggalkan tempat itu, Tony meminta perisai buatan ayahnya. Steve kemudian menjatuhkan perisai tersebut dan pergi dengan Bucky yang meninggalkan Tony di sana. Zemo kemudian ditahan di tempat yang sama saat Bucky ditahan dulu. Sementara itu Tony pergi ke markas Avengers dan di sana dia bertemu dengan Roth yang sedang berlatih berjalan. Sampai suatu ketika dia mendapat sebuah paket. Paket itu ternyata dari Steve yang berisikan surat permintaan maaf dan sebuah handphone untuk menghubungi Steve. Di tempat lain di penjara terapung, Steve berhasil mengalahkan penjaga penjara dan dia membebaskan teman-teman satu timnya. Di kredit scene yang pertama terlihat Steve dan Bucky sedang berada di sebuah tempat misterius yang disebut dengan Wakanda dan di sana Bucky akan mendapatkan perawatan khusus. Sedangkan di kredit scene yang kedua memperlihatkan Peter Parker yang sangat senang karena mendapatkan kiriman gadget baru dari Tony Stark. Maka selesailah video rekap film Captain America Civil War ini. Waktu film ini premier di bioskop dulu, saya masih ingat bahwa 5 studio film di bioskop, 3 diantaranya ya film Civil War ini, jadi ya penontonnya rame sekali. Filmnya benar-benar bisa membuat heboh penonton karena superhero favorit kita bisa diadu domba. Menurut pengamatan film, Baron Zemo telah sukses menjadi pemenang dan membuat Avenger terpecah belah. Kita coba tunggu cerita selanjutnya seperti apa ulah Zemo di serial nanti. Dan juga nasib Captain America yang baru yaitu Sam Wilson yang dibenci pemerintah karena dia adalah mantan kriminal. Mari kita tunggu dalam serial The Falcon and the Winter Soldier. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan nyalakan loncengnya notifikasinya sebagai wujud dukungan kalian. Terima kasih.